الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الوفا ما بعد Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika tuwalli ba'dadh zalimin. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimin ba'dan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim berteman dengan sesamanya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Surah Al-An'am ayat 129. Bahkan di ayat yang lain diterangkan bahwasannya orang-orang zalim itu kelak ya akan disibukkan dengan kezaliman orang-orang zalim yang lainnya. Dan itulah salah satu siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang baik, orang-orang yang menghindari dari kezaliman ya akan menyadari hal itu, kemudian akan merasakan ketenangan setelah kejadian itu terjadi. Nah, mungkin ya kejadian di negeri kita 2 hari ini bagian daripada realisasi ayat tersebut di hadapan mata kita. Itu cakupan secara luas di satu negara atau satu negeri, atau mungkin nanti ada cakupan yang lebih kecil lagi, entah di provinsi, di kota, atau di instansi, atau di keluarga, atau lain sebagainya ya. Maka untuk mengawali pertemuan hari ini, mudah-mudahan dengan ayat yang pendek tadi, surah Al-An'am 129 tadi ada upaya yang kuat daripada diri kita agar menghindari diri dari segala kezoliman dalam bentuk apapun, dalam bentuk narasi, bentuk perbuatan, bentuk omongan, ya, atau bentuk kebijakan apabila nanti kita diamanahkan sesuatu, misal seperti itu. Ya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, itu sekilas info saja ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kita itu ada kaitannya dengan semua firman Allah dalam Al-Quran. Ya. Ada yang secara gamblang, ada yang secara sir, ada yang secara terbuka, ada yang secara tertutup. Maksudnya tertutup tuh harus diterangkan dulu oleh ulama, baru kita ngeh. Terangkan dulu oleh orang-orang alim, baru kita ngeh ternyata oh ini nih, kejadian itu sama dengan apa yang Allah maksud di surah tersebut, ayat tersebut gitu. Atau ada beberapa kejadian yang berkaitan dengan sabda Nabi SAW dan seterusnya. Ya. Yang lucu itu adalah kemarin sebelum kejadian Liga Polri dan TNI ini asik ya mengalahkan euforia Piala Dunia ya, perseteruannya luar biasa ya pertandingannya. Itu ada di Garut kalau satu Tasikmalaya ya, saya lupa, ada orang demo membela program MBG dengan ayat Quran. Oh, luar biasa. Ya. Katanya Allah berikan makanan minuman yang halal gitu. Repot. Ya, ternyata kita ada di zaman itu. Oh ya. Yang sebenarnya sama sekali tidak relate ya, tidak relate. Adapun hadis Nabi, kelak akan ada orang-orang atau pemimpin yang memberikan makan aja. Ya. Agar masyarakatnya terdiam gitu. Agar masyarakatnya merasa dipenuhi kebutuhannya, padahal tidak. Ada tuh hadis Nabi ya. Dan hari ini insya Allah teman-teman kita akan sedikit bahas ya tentang luar biasanya surga ya. Biar pikiran kita tuh fresh. Kalau mikirin surga tuh kayaknya fresh. Dan itulah tujuan kita. Kan kita kalau punya tujuan, yang kita pikirin adalah tujuannya. Kalau misalkan liburan kemarin atau liburan tahun ini inginnya ke satu tempat, kalau kita punya tujuan, yang kita pikirin kan tujuan tersebut. Mau liburan ke Bandung, nanti saya ke Bandung ngapain aja ya? Pengen ke sini, nanti nginep di sini, nanti setelah nginep jam sekian ya check in, nanti dari hotel istirahat dulu berapa menit, terus kemana, kan itu tujuannya. Maka apabila tujuan kita adalah surga, maka sibukkanlah yang ngomongin surga, sibukkanlah mikirin surga,
sibukkanlah dengan aktivitas surgawi. Nah, dalam surah Yasin, Allah berfirman dalam ayat 54, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'aw wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak dibalas kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. Apabila ada aktivitas kita yang hari ini, ya, mau membantu keluarga, kayak membantu pasangan, kayak membantu teman, sahabat, atau apapun itu, atau pekerjaan kita yang dirasa, oh kok kayaknya nggak sebanding. Hari ini, beberapa bulan ini saya cerita sama teman-teman ikut bantuin mertua. Ya, sebetulnya ada privilege kan sebagai sebagai anak lah gitu. Kalau di sebuah toko pakan tuh kan ada barang yang per karung ya. Per karung tuh ada yang 20 kilo, ada yang 50 kilo. Memang kita dapat privilege. Yang mana nggak usah lah ikut-ikutan ngangkut-ngangkut kalau ada barang masuk gitu. Nah, saya tuh nekat ikutan. Ternyata sakit-sakit badan ya. Ya, ngangkut yang 20 kilo, 50 kilo, udah mah pada kotor ya. Pakaian kita, terus juga capek banget, terus juga udahnya mau tidurnya atau bangun tidurnya masih kerasa ya badan. Nah, itu luar biasa. Kemudian kalau kita banding-bandingkan dengan pendapatan mungkin tidak sebanding. Ya. Dan hal itu menjadi tabungan kita kelak di akhirat. Jikalau ada hal-hal di kehidupan kita yang kita rasa kayaknya ini nggak sebanding nih dengan apa yang kita kerjakan, nah maka berpikirlah bahwa itu adalah menjadi tabungan kita di akhirat. Yakinlah Allah akan balas kebaikan itu. Yakinlah Allah akan penuhi kekurangan itu nanti di akhirat. Maka jangan takut, apa yang kita perbuat hari ini itu Allah catat semua. Ya. Bahkan saya kemarin ngobrol sama sebenarnya pelanggan toko, cuman udah dekat gitu sama mertua. Nah, dia ini ex Gerakan Aceh Merdeka, orang GAM. Ya. Orang GAM. Nah, memang ada beberapa paham yang tidak sepaham dengan saya. Dia juga sekarang membuka diri sebagai kayak penceramah gitu, cuman dia buka ceramahnya itu di TikTok. Dia sendiri yang cerita. Nah, terus dia ada perkataan seperti ini. Karena mertua tuh mancing beberapa pertanyaan, terus dia nggak mau jawab, sehingga mertua tuh mancing, kayaknya bapak nggak mau berbagi ilmu sama saya, kan bapak punya ilmu nih tentang agama, berbagilah, kan udah jadi kewajiban, kata mertua saya seperti itu. Terus kata orang GAM nih, yang wajib tuh belajarnya, bukan ngajarnya, katanya. Oh gitu ya, saya bilang. Nah, saya dengerin aja. Nah, kayak si A ini kan dia tahu kalau saya tuh guru ngaji karena anaknya pernah diruqyah, cuman beliaunya nggak mau diruqyah. Kata dia kalau saya diruqyah nanti saya bisa terbang, katanya. Oke lah, repot juga ya kalau terbang nanti plafon saya rusak ya, repot. Harus dibenerin. Badannya gede. Kayak Kak Wahyu gini tapi lebih besar. Ya, serem. Brewok gitu. Ya, menyeramkan. Untungnya dia sudah tidak seseram dulu, kata dia gitu. Nah, terus kata orang GAM nih, jadi yang wajib tuh belajarnya. Kan kata dia thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimah. Ya, orang muslim itu wajib menuntut ilmu. Jadi yang wajib itu menuntut ilmunya, katanya, bukan mengajarkannya. Nah, saya iya aja. Ya. Maka kalau guru ngaji, kata dia gitu, udah dikasih bayaran amplop, nah, berarti nggak dapat pahalanya. Terus saya mikir, wah, berarti saya udah nerima hadiah nih, pahala saya hilang berarti. Saya bilang gitu ya. Nah, sepanjang ini saya belajar untuk hal itu, yang penting kita nggak minta. Kalau kita dikasih, kita terima. Kalau nggak dikasih, ya jangan minta. Nah, itu prinsip dari guru-guru saya, atau bahkan ilmu dari guru saya. Nah, jadi ada hal yang nggak sepaham seperti itu. Artinya banyak ilmu yang di dunia ini yang kita nggak tahu. Tapi segala apa yang kita kerjakan, ya segala apa yang kita ridhoi hari ini, itu pasti Allah balas kok, tenang aja. Ya, teman-teman yang Allah, perbuatan sekecil apapun Allah akan balas dengan balasan yang sangat-sangat adil. Ya, Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tiadalah dirugikan seseorang ya barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi, ya pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Mungkin kalau di dunia banyak keterbatasan. Mungkin mertua saya inginnya mengasih lebih. Tapi keterbatasan segitu, dia harus bayar juga orang lain. Dia harus melunasi juga barang-barang yang sudah diambil, atau dia harus beli barang-barang untuk stok lagi. Ya, itu pun juga sama. Ya. Bahkan Allah melipat gandakan balasan kebaikan. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 40, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima." Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah. Jadi penggalan ayat ini sudah mengatakan bahwasannya segala ujian yang kita alami hari ini itu bukanlah sebagai penganiayaan dari Allah, tapi sebagai latihan. Apapun ujiannya, mau ditinggal seseorang, dimana seseorang, merasa dizalimi sama seseorang, itu adalah ujian. Tempatkan itu sebagai ujian. Yang kelak kita akan memelihara diri kita. Apabila kita bertemu dengan orang yang ucapannya itu nyakitin, maka kita jaga ucapan kita agar tidak menyakiti orang lain. Sebetulnya itu berbalik kepada diri kita sendiri pendidikannya. Jadi ujian itu adalah pendidikan untuk diri kita sendiri. Kita ditipu orang, genek ya, ditipu orang. Karena setelah gabung di toko pertanian, saya jualan online juga, alat-alat pertanian kayak gitu, insektisida, fungisida dan sebagainya sambil belajar, itu jualan online. Karena awalan mungkin dikasih ya sama sama marketplace gitu, pelanggan-pelanggan tuh, terus ada euforia. Ya, kemudian ingin beli mesin printer tiang thermal tuh yang bisa cetak resi. Itu ketipu dulu. Ya. Jadi beli PD sekian ratus ribu, belilah. Udah transfer, ya ketika beberapa jam lihat itunya lagi, lihat percakapannya dihapus, nomor saya diblokir, nah berarti ditipu. Begitu genoknya ya. Udah mah hasil dari penjualan, hasilnya dibeliin mesin thermal, terus ditipu lagi. Begitu genoknya. Artinya ketika kita nipu orang, nah begitulah sakit hatinya kita. Jadi peristiwa itu membuat diri saya khususnya agar tidak menipu orang. Nah, karena begitu gemesnya ya. Ya, yang saya ingat sih di sepanjang hidup saya sampai hari ini ada beberapa kali ditipu orang sih. Yang paling gemes tuh sama temen di SMA sih. Jadi setelah lulus dia buat dia jual handphone gitu ya, sekian juta, dapat 2 waktu itu. Udah dia transfer, udah hilang uangnya. Ya cuma berapa menit. Ya nomornya diblokir, nggak bisa komunikasi dan sebagainya. Nah begitu sakit hatinya kita ketika ditipu orang. Nah sehingga kita jangan sampai menipu orang. Tapi ya Allah itu tidak menganiaya. Itu bagian daripada pendidikan. Mungkin kita yang terlalu ambisius, mungkin kita yang terlalu terburu-buru, mungkin kita yang terlalu nafsu, pengen beli handphone lah, nafsu pengen beli printer lah, nggak sabaran, sehingga sama Allah dikasih tuh begitu. Nah, bisa jadi ada sisi serakahnya saya, pengen punya ini, pengen punya itu, makanya sama Allah dikasih begitu, nggak hati-hati. Nah, tapi Allah tidak menganiaya walaupun sebesar zarrah, kata Allah dalam surah An-Nisa. Dan jika ada kebaikan atau kebajikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakan. Jadi kebaikan kita itu walaupun sedikit akan dilipat gandakan. Ya misalkan Teh Rahma lagi makan di situ, tiba-tiba ngelihat ada jarum, walaupun kecil. Ya jarum seberat apa sih? Ya paling berapa miligram atau gram kan?
Jadi simpan nama teh rahmat tuh, dipindahin biar nggak kena orang, biar nggak kena anak-anak. Itu apa Allah catat. Kita jangan lupa hal itu. Jangan lupa bahwa Allah udah mengatakan seperti itu. Walaupun hanya jarum doang. Walaupun lagi jalan, kamu mau nitip apa? Kadang ini mau nitip apa? Kata teh rahmat sama teh Pia kan? Kapan kamu mau nitip apa? Cilok, 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 cilok katanya. Nah, ciloknya tutup, udahlah itu aja. Apa namanya? Gorengan. Atau lumpia basah gitu ya. Lagi jalan ke tempat lumpia basah, ada apa tuh namanya? Ada colokan bakso atau ada apa namanya tusukan ya, tusukan bakso atau tusukan apapun itu. Orang kan kalau jalan ada yang hati-hati, ada yang kurang hati-hati. Dikhawatirkan tusukan itu kena kaki orang, maka dipindahkan. Nah itu pun Allah catat dan gak akan pernah hilang catatan itu. Dan menjadi nilai kebajikan yang Allah lipat gandakan sesuai surah An-Nisa ayat 40 ini. Jadi jangan berkecil hati dengan segala aktivitas kebaikan kita. Pasti Allah catat. Mungkin di dunia ini, ya secara hakikat Allah batasi kebaikan kita. Apa namanya, hadiahnya, atau pemberiannya, atau gajinya, atau pendapatannya. Kita berpikir keras dan sebagainya, itu kok dapat segini-gini doang ya Allah gitu. Allah batasi. Ya, hal itu pun menjadi pendidikan dari Allah. Apa pendidikannya? Kalau semuanya Allah kasih, misal pahala kita sebagai mengajar ini seharusnya dinilai 10 juta. Allah kasih 10 juta tapi pahalanya nggak dapet. Karena kita yang rugi. Dikasih 10 juta tapi potensi untuk kita menjadi manusia borosnya itu jadi meningkat. Kan kita jadi rugi juga. Menjadi golongan orang yang boros. Dikasih 10 juta sama Allah. Ya. Tapi jadi mudah beli kendaraan. Motor bisa baru. Cicil mobil bisa nambah misal begitu. Ya. Sehingga kita menjadi boros. Potensi untuk sombongnya juga ada jadinya. Makanya ente kreatif kayak anak. Nih anak nih. Gajiannya 10 juta nih karena kreativitas anak. Makanya ente jangan malas-malasan harus jadi orang kreatif. Kan jadi zolim sama orang. Jadi pasti ada pesan-pesan, pasti ada rencana Allah yang paling indah untuk diri kita. Ya, yang pasti harus diingat bahwasannya segala kebaikan kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kata Allah, balasan keburukan hanyalah sepadan dengan keburukan itu. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 160, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala tujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Siapa membawa amal yang baik maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan siapa membawa perbuatan buruk maka dia tidak diberi balasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Jadi lebih banyak pemberian Allah atau siksa Allah kira-kira? Pemberian Allah. Lebih luas rahmat Allah atau azab Allah? Rahmat Allah. Maka hal itu yang harus kita pikirin. Sehingga kejadian apapun di muka bumi ini tuh kita tenang. Oh, rahmat Allah lebih besar kok. Pertolongan Allah lebih banyak kok. Itu harus kita pikirin. Dan itulah melatih mindset orang-orang surgawi kalau kata guru-guru saya itu. Ya. Latihlah diri kita menjadikan manusia yang bermindset orang-orang surga katanya. Jadi yang dilihat tuh ya perhitungannya Allah, bukan perhitungan yang lain sebagainya. Ya. Nah, di sini Allah akan melipat gandakan, tapi untuk keburukan, ya Allah akan hitung sesuai dengan keburukannya. Ya, tidak dilipat gandakan keburukan. Ya, tapi kita harus berhati-hati dengan keburukan. Ya. Nah ini kayak khotib Jumat ya, saya baca ayat, terus saya terangkan, terus teman-teman dia wajah yang nggak ada, sebagai dua kata. Kayak khotib Jumat ya. Jadi dari penggalan ini adakah yang didiskusikan teman-teman? Tentang apa ya? Tentang apa yang kalau balasan dari keburukan orang itu cuma
dibalas setara dengan keburukan yang dilakukan. Ya. Kalau misalnya apa namanya, orang tanpa sadar melakukan keburukan yang benar-benar besar gitu kan, terus tiba-tiba balasannya datang, terus dia setelah balasannya itu datang, dia merasa, ya Allah kenapa kamu menyiksa saya gitu. Padahal itu sebenarnya bukan siksaan, tapi ya emang akibat dari perbuatannya sendiri yang tanpa sadar udah dia lakuin, dan emang amat sangat besar dampak buruknya gitu. Maka kalau yang kayak gitu, itu orang-orang yang model kayak gitu sebutannya apa? sebutannya tetap jadi hamba Allah, tapi bagus kalau Allah balas di dunia. Lebih bagus karena selesai di dunia balasannya. Jadi apa teh, hukumannya nanti di akhiratnya jadi lebih ringan ya? Ya lebih ringan, bahkan tidak ada. Itu lebih bagus. Ya, itu lebih enak. Nah, kalau yang selama di dunia nggak kelihatan, atau bahkan kayak nggak ada balasannya sama sekali, senantiasa mendapatkan keberuntungan, kebaikan, bla-bla, itu justru malah lebih beratnya nanti di akhirat. Iya. Karena selama di dunia, walaupun perbuatannya buruk dan dampak buruk dari perbuatannya itu meluas, menyebar, menjadi sangat luar biasa, di dunia nggak ada hukumannya. Sama sebanding dengan istidroj. Kalau istidroj kan kayak nikmat yang Allah kasih terus ya, tapi dibiarkan mengalir terus walaupun dia nggak ibadah gitu. Tapi nanti dirapel kan. Nah, itu yang repot, dirapel ya. Kalau di dunia selesai atau dibalas sama Allah, pembalasannya kan enak. Kalau udah beres, ya dikasih Miss Queen lah, dikasih apalah, selesai. Tapi kalau ditunda sampai di akhirat, satu hari akhirat kan waktunya beda panjangnya dengan satu hari di dunia, sangat beda, jauh. Ya, maka itu yang sangat merugi. Nah, jadi salah satu kunci orang beriman itu sangat percaya dengan adanya hari akhir atau kehidupan setelah ini. Kalau kita nggak percaya, kita repot. Nah, makanya kenapa orang-orang kafir itu melakukan berbagai banyak cara, sekalipun itu kezaliman, maka karena dia nggak tahu sama sekali, bahkan nggak mau percaya dengan hari akhir. Nah, kalau orang Muslim kan tahu hari akhir, dikasih tahu hari akhir, dijelaskan hari akhir, maka sebaiknya meyakini adanya hari akhir dan kehidupan abadan abada atau selama-lamanya nanti. Kalau kita nggak percaya, kayaknya rugilah kita. Kayaknya akan capek lah kita. Kayaknya kita akan mengadopsi perilaku orang-orang Jepang yang tersesat itu. Ya, udah sibuk kerja terus, tujuannya nggak tahu kemana, udahnya bundir. Ya, dan lain sebagainya. Sekalipun sekelas FIFA, asik. Sekelas FIFA kayak Argentina kemarin ya. Itu Allah catat itu. Ya, itu Allah catat. Ya, jangan salah. Ya, sekalipun hanya permainan seperti itu Allah catat. Ya, apalagi pemain Mesir itu bilangnya zalim tuh. Pemain Mesir tuh bilangnya zalim ke wasit. Ke FIFA bilangnya zalim. Ya. Nah, itu bagian daripada kezaliman juga. Ya. Seperti itu teman-teman. Nah, saya lupa tadi menyampaikan, balik lagi kepada surah Al-An'am ya, dan surah An-Nisa tadi, yang mana kebaikan dibalas berkali lipat, keburukan dibalas sesuai dengan keburukannya. Maka ketika kita memandang orang lain dengan perilaku buruknya yang kita ketahui, ya, jangan mudah untuk menjudgment dia akan menjadi orang yang celaka. Ya, jangan mudah merumuskan, menyimpulkan dia akan menjadi orang yang celaka atau orang jahat. Rasulullah SAW pun pernah sangat bencinya, marahnya kepada siapa kemarin yang membunuh Hamzah? Masih ingat? Wahsy. Ya, secara manusiawi marah, tapi secara kenabian mau nggak mau harus legowo dengan keimanan Wahsy yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu segitu membunuh.
Ya, karena taubatan nasuhanya Allah ampuni, Allah terima imannya. Ya mau nggak mau, karena Nabi Muhammad adalah sebagai nabi, ya secara kenabiannya harus menerima. Ya. Nah itu yang luar biasa, keburukannya saja masih Allah ampuni. Tapi kan Ustaz, itu kan membunuh Ustaz. Kalau membunuh kan masih di bawah memfitnah. Kalau memfitnah gimana Ustaz? Nah, Misalnya nih, aku melihat ada orang yang ngefitnah teman aku, anggaplah dari difitnah gitu. Itu terus jadinya kan setelah melihat kejadian itu otomatis beranggapan ya kalau ya orang ini ya bakalan celaka gitu. Jadi itu juga sebenarnya nggak boleh. ya tidak boleh lah. Segala keburukan ya tidak boleh dilakukan. Tapi dunia ini tidak ideal. Itu rumusnya kemarin. Ya, dunia ini tidak ideal. Ayahnya Nabi Ibrahim aja pembuat patung Azar. Terus siapa lagi? Yang mengurus Nabi Musa aja adalah Firaun yang menjadi musuhnya akhirnya. Ya, suaminya Asia aja Firaun. Ya, istrinya Nabi Nuh juga sama Nabi Lut tidak mau nurut. Itu kan tidak ideal. Ya, tapi ingat Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, Allah maha mengetahui. Dan timbangan kelak di akhirat itu ya tidak akan pernah salah. Karena timbangan Allah tuh. Nggak ada ganjelannya, timbangan diganjel gitu nggak bisa. Nah, kalau di pasar masih bisa. Ya kalau sama Allah udah nggak bisa. Udah nggak ada markup-markupan pahalanya. Markup nggak ada. Nggak ada. Nah, untuk markup pahala, sebagian ulama itu menjelaskan, saya belajar tafsir tentang pahala, itu rahmat Allah sampai di akhirat tuh masih ada. Ya, jadi nanti setelah timbang-timbang pahala kita dengan dosa kita itu belum selesai. Semuanya udah masuk. Pelipat gandaan salawat kita, sedekah kita, ya itu semuanya udah masuk. Nanti rahmat Allah tuh masih ada, masih berlaku sampai nanti akhirat. Ya. Mungkin saya nanti, Buja, pahalanya kurang 1. Wah, kurang 1 lagi. Minta dukungan siapa ya? Udah selesai. Yang jadi saksi kebaikan saya itu udah beres. Ya. Tapi Allah satu hari pernah senang banget sama saya misal. Nah hal itu bisa menjadi rahmat. Jadi makanya kata ulama, nanti di akhirat kelak itu yang menjadikan kita masuk surga itulah bukanlah pahala kita sejatinya, melainkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, pertolongan Allah. Karena itu haknya Allah, udah pure haknya Allah. Ya. Kalau itu makan sebagai usaha kita, pahala dan dosa itu sebagai usaha kita, kinerja kita. Nah nanti kelak yang jadi masuk surga mah, ya udahlah, kamu bisa masuk surga lah, karena saya pernah senang sama kamu gitu. Walaupun pernah. Berarti misalnya Benjamin Netanyahu suatu hari misalnya udah mau meninggal gitu sakaratul maut, tapi dia masuk Islam dulu. Kan sepanjang hidupnya kan keburukannya amat sangat besar. Betul. Tapi dia pas udah di penghujung hidupnya dapat notis dari malaikat masuk Islam gitu kan. Itu bisa aja tetap dapat ini ya, bisa aja tetap masuk surga asal dapat rahmat dari Allah kan. Bisa dong. Walaupun itu Benjamin Netanyahu. Ya, bisa. Ya. Kalau para ustadz kan suka berceramah tentang seseorang laki-laki yang membunuh 99 orang. Nah, setelah yang ke-100-nya tuh ketemu orang yang mengatakan dosamu akan diampuni oleh Allah asal kamu bertobat. Ya, terus baru juga mau bertobat, berapa langkah menuju pertobatannya dia diwafatkan oleh Allah dan dia masuk surga. Nah, dari situ kan ada cerita, ada khilaf antara malaikat ya. Ini dosanya banyak nih dia. Baru juga mau tobat, tapi kan ini nih jarak tobatnya tuh lebih dekat lagi. Udahlah ini masuk surga. Tak dulu dong, kata malaikat kan gitu. Ya, segitu malaikat dikisahkan pernah berdebat. Ya, tapi tentu izin Allah. Nah dia Allah ampuni. Makanya rahmat Allah tuh begitu luas, azab Allah itu begitu sempit. Sebetulnya seperti itu.
Makanya ada hadisnya, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah maka baginya kunci surga. Kita tuh udah dikasihnya kunci surga, bukan kunci neraka. Maka heran kalau kita masuk neraka. Kunci dari mana kok masuk neraka? Kan dapat kunci surga. Itu bercandaannya para ulama tuh biasanya dikasih bercandaan gitu sama Gus Bah atau kalau ceramah. Kata Gus Bah, kita ini udah punya kunci surga katanya. Kalau kita masuk neraka kan aneh. Orang dikasih kunci surga, kunci neraka nyolong dari mana katanya gitu. Itu tuh sebagai candaan-candaan yang membuat kita kita tuh mudah banget masuk surga gitu. Masuk akal. Harusnya kan kita bisa masuk surga dengan mudah, tapi malah sampai ke neraka itu kenapa berupaya sekeras itu sampai iya itu maksudnya. Harusnya kan tanpa perlu berupaya pun kita nggak akan masuk. Iya itu maksudnya. Orang dikasihnya kunci surga. Kalau sampai masuk berarti kan itu effort banget gitu. Iya. Kata Gus Bah itu kamu bikin kunci neraka dari mana kata dia gitu. Itu candaan-candaan orang-orang soleh itu seru lah. Ya, membuat kita tuh jadi lebih tenang. Ya, lebih mudah dipahami ceramah-ceramahnya. Orang-orang alim begitu, ceramahnya enak. Ya. Ada lagi Kak Wahyu atau yang lainnya? Yang lainnya dulu enggak? Aku ada satu lagi sih, jadi itu kan tadi Benjamin Netanyahu. Ya. Terus kalau ceritanya Firaun kan dia sempat mau bertobat semenjelang ajal, tapi sama malaikat katanya kan dihalangi gitu kan. Dihalangi. Cuma kan yang dihalangi kan cuma fisiknya kan kayak mulutnya nggak bisa mengucap kata taubat gitu kan. Tapi hatinya kan mungkin mengucap kan. Ingin mengucap. Hatinya ingin mengucap. Ya. Tapi kalau dalam hati kan berarti bisa aja udah terucap kan. Harus diucapkan soalnya. Syaratnya diucapkan pertobatan itu. Malaikat bisa menghalangi hati juga berarti. Allah yang menghalangi, Allah yang tidak menerima pertobatan itu. Jadi kalau Firaun udah jelas tidak terampuni gitu. Ya, ulama tafsir tuh menafsirkan ayat tersebut atau dalil tersebut Allah yang sudah menutup pintu ampun untuk Firaun. Jadi dalam hatinya pun Firaun tidak sanggup mengucapkan gitu ya. Padahal asalkan terucap dalam hati pun sudah diampuni gitu kan. Dan Nabi Musa itu dikatakan dalam tafsirnya, aku tidak mendengar ucapan pertobatan dari dia gitu. Jadi saksi. Repot ya. Yang saksinya Nabi Musa lagi. Nabi Musa tahu sendiri. Kalau kita lihat atau kita baca kisah-kisah Nabi Musa tuh Nabi yang ini juga tegas banget. Ya, hajar-hajar sekalian. Makanya ketika mendakwahi Firaun itu sama Allah udah dikasih wanti-wanti. Kamu kalau mendakwahi harus dengan lemah lembut, jangan kasar. Nabi. Dan ditemenin sama Harun lagi. Nabi Harun itu terkenal Nabi yang sangat lembut. Udah diperintahkan sama Allah, terus disuruh ditemani sama Harun, kan luar biasa kerasnya Nabi Musa. Ya, padahal itu segitu Nabi. Ya, jadi memang ada yang karakternya seperti itu. Ya. Kemudian di sini teman-teman yang terhadap Allah, semua perbuatan kecil maupun besar hadir dalam catatan amal yang diberikan kepada setiap orang pada hari itu. Dalam surah Al-Kahf ayat 49, dan diletakkan kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduh celaka kami. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan mencatat semuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang pun juga. Surah Al-Kahfi ayat 49. Diberikan kitabullah. Diberikan kitab catatan amal. Kata ulama, ada yang menerima dari kanan maka dia akan tenang dan bergembira. Ada yang menerimanya dari kiri, maka dia akan cemas, ketakutan, terus khawatir akan siksaan yang Allah berikan kepada dirinya. Kemudian, selain buku catatan amal dan timbangan amal, didatangkan pula saksi-saksi pada hari itu. Jadi ada saksinya. Ya. Jadi nggak cukup tuh nanti catatan amal. Nanti ada yang diringankan dan diberatkan oleh saksi. Entah dosanya diberatkan atau pahalanya diberatkan. Dalam surah Az-Zumar
Ayat 69, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitab wa ji'a bin nabiyyina wasyuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Dan terang benderanglah bumi padang mahsyar dengan cahaya keadilan Tuhannya. Ya. Jadi akan jelas sekali keadilannya. Dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing, dan diletakkanlah para nabi dan saksi-saksi, dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan. Tenang aja. Apalagi perbuatan baik kita itu diketahui oleh teman kita, misal diiyahkan oleh malaikat, yang dicatat oleh malaikat, nanti kelak pun akan menjadi saksi. Ya. Kalau kebaikan kita itu ternyata di situ ada semut, maka semut itu akan menjadi saksi. Kalau kezaliman yang kita perbuat itu disaksikan oleh seekor ayam, maka seekor ayam itu akan menjadi saksi. Ya, tiba-tiba lagi ditimbang gitu. Puja, kamu udah pernah berbuat zalim? Enggak ya Allah, enggak ada. Ini buktinya, ada catatannya. Itu mah enggak, kok enggak jadi kok zalimnya. Tiba-tiba ada ayam. Betul ya Allah. Ente kalau di dia udah saya panggang lihat nih. Udah saya jual di warung nih ayam nih. Kan kalau bisa dijual kan kita udah bukan di dunia dolar lagi. Kata ayam jual sekarang saya katanya. Yang ada punya duit di sini. Ya itu ayam. Ya. Jadi semua hewan pun akan menjadi saksi. Bahkan dinding saja itu akan menjadi saksi perbuatan baik atau buruknya kita. Makanya ada sunnah dari para orang alim ya Pak, oleh Nabi Muhammad, kalau sholat sunnah setelah sholat wajib, sholat rawatib misalnya, itu kita disunahkan untuk berpindah-pindah, karena nanti tempat itu akan menjadi saksi ya, pernah diibadahi oleh kita. Ya, sholat zuhurnya belah situ misal, terus sholat zuhurnya belah sini. Enggak apa, saya mau deket Momoyo aja gitu. Silakan aja ya. Pas salam masih pun gitu ya. Langsung pesan gitu ya. Tapi kan jadinya Momoyonya jadi saksi juga. Oh iya, banyak jadinya ya. Boleh aja ya. Momoyo saksinya apa? Saya tahu kamu mau ST gratis ya. Gitu ya. Repot. Nah, saudara teman-teman, ya semua akan menjadi saksi perbuatan amal kita. Tenang aja, tenang. Ya. Maka kita harus gemar berbuat baik. Sekalipun kita kepleset berbuat keburukan, maka cepat-cepat bertaubat. Dan Allah senang kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Gitu teman-teman. Berarti repot yang ini ya, yang merasa dirinya nggak melakukan kesalahan apapun, karena kan dia jadi nggak pernah memutuskan untuk bertobat gitu. Iya, repot yang istidraj sebetulnya. Tapi kita yang melihat istidraj itu juga repot. Pengen ngebales lah, pengen dia rugi lah, ada potensi untuk mendoakan keburukan lah buat dia. Kita juga repot. Berarti sebaiknya mah ya udah aja gitu, pokoknya ya serah lah gitu. Itu mah urusan situlah gitu aja. Iya kan, gitu. Jadi energi kita juga nggak kuras buat mikirin hal-hal seperti itu juga. Kita juga biasa aja. Iya, hati-hati, Indonesia ini sekarang kalau kata ulama sedang diberikan rahmat oleh Allah, pertolongan. Ya, dari lapisan yang nggak bisa disentuh, sekarang tuh udah tersentuh oleh kezaliman dengan kezaliman yang lain sedang dibukakan. Khawatir nanti mengerucut ke bawah. Nanti tingkat provinsinya, tingkat kotanya, tingkat masyarakatnya nanti pun juga akan seperti itu. Ya, MUI-nya sekarang udah bagus. MUI-nya Allah berikan rahmat. Ya, perkara LGBT udah sangat tegas sekali. Perkara koruptor aja sekarang sedang dikaji. Kayak kemarin kan baru beres dikaji tentang perundang-undangan LGBT. Jadi dikasih tuh deskripsinya, penjelasannya dari MUI, diserahkanlah kepada presiden. Presiden buat perpres. Kan kemarin kan ada tuh tentang LGBT bagian daripada terorisme non militer ya. Non militer tuh udah ada. Nanti tinggal dikencengin di undang-undang sama DPR. Nah, kan seperti itu. Nah, nanti tinggal koruptornya. Sekarang MUI pusat sudah berani mengatakan koruptor harus dihukum mati. Luar biasa ya. Jadi ada dua nih, antara dihukum mati atau dimiskinkan. Nah, kita doakan biar dimiskinkan sih. Iya. Kalau dihukum mati
di negara-negara lain yang pakai hukuman mati buat koruptor, itu si koruptornya karena dia masih kaya, dia bisa ngirim perwakilan. Betul. Jadi misalnya ngambil orang random dari mana gitu. Ya, nyawa bayar nyawa jadinya. Wakilin aku dapat hukuman nanti keluarga kamu dan aku kasih Ya. sekian puluh miliar USD gitu. Jadi kamu juga bagian daripada harta keluarga. Jadi pokoknya keluarga kamu aman lah selama beberapa generasi ke depan. Gitu. Iya. Ya, daripada miskin terus ya. Aku juga kerja tiap hari ini habis buat makan, buat macam-macam, buat kebutuhan hidup yang tambah mahal terus gitu. Iya, ada yang kayak gitu. Wakil aja lah meninggal apa di negara-negara banyak kejadian. Iya, dan juga akan menjadi pertimbangan kerjasama dari negara lain. Nah, itu akan mengganggu stabilitas sebetulnya. Ya, tapi yang penting kita udah berani. Yang penting kita sedang on fire kalau orang on fire ya, orang striker bersemangat sepak bola itu. Bersemangat tinggi gitu ya. Ya sedang seperti itu. Ya alhamdulillah. Nah, yang kita khawatirkan itulah rahmat Allah yang Allah kasih nanti mengerucut ke bawah. Nanti mengerucut ke masyarakatnya gitu. Maka jaga-jaga diri kita. Baik, ada lagi teman-teman yang kita diskusikan? Serius? Tidak ada. Ya, kita doakan diri kita Allah jaga terus. Ya, kemudian teman-teman kita Allah jaga, Allah berikan rahmat. Nah, nggak cukup doanya untuk keluarga kita, juga doakan negeri ini agar Allah jaga dari keburukan. Ya, teman-teman, sekarang euforianya lebih besar daripada euforia Piala Dunia. Udah begitu dunia sekarang. Piala Indonesia nih sedang belum bergulir sih, tapi udah seru. Gitu-gitu aja. Ya, tapi itulah kehidupan dunia teman-teman. Ya, kalau rakus akan ada waktunya. Ya, dibuka berangkasnya ada puluhan kilo emas, ya, uang triliun-triliunan, ya. Padahal sebelumnya dia bilang saya akan mengejar terus para koruptor. Begitulah yang Allah buat, ya. Kan tiba-tiba tanpa rencana apapun. Masih ada waktu nih sebenarnya teman-teman, ada sekitar 10 menit. Ada yang didiskusikan tidak oleh teman-teman. Ya, semoga apa yang disampaikan ini khususnya untuk saya sih. Biar kita semua ini melatih diri untuk terus menjadi orang-orang surgawi. Memiliki visi misi kehidupan yang surgawi. Jadi kata guru saya, kalau ente sudah melatih diri menjadi orang yang surgawi, visi misinya surgawi, ente tidak akan delitan. Ente akan mudah recovery dalam segala ujian yang Allah kasih. Ente akan mudah senyum. Ya, tapi nggak sembarang senyum kata dia. Sembarang senyum bahaya juga, aneh nanti murid-murid aneh jadi aneh-aneh kata dia gitu. Ya udahlah, dunia ini memang begitu katanya. Usaha-usaha aja maksimal. Ya hasilnya serahkan sama Allah. Ada yang zalim sama ente doain diri ente aja katanya gitu. Repot doain orang, nanti ente yang ada sakit hati kata dia. Ya. Kata dia begitu. Terus jangan lupa sedekah kata dia. Nah, jangan lupa baca Quran kata dia gitu. Sedekahnya nggak dibilang minimal donor darah gitu kan? Enggak sih. Ya. Terus jangan lupa ente baca Quran. Sehari itu harus ada. Sekalipun hanya 1 ayat kata dia. Ya, jangankan ente kata guru saya. Ane aja kalau lagi malas kata dia. Ya, tapi mau tidak mau 1 atau 1 halaman tuh harus ane baca kata dia gitu. Itu amanah dari guru saya. Teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa penutup majelis.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kebenaran hanya datangnya dari Allah, kesalahan murni dari saya. Tetap di channel Kanvas Ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak sering penontonnya, nggak kayak penonton Mama Dede. Ya,